Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Yuni Susanti dengan NIM 190510530. Saya berasal dari jurusan manajemen. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perencanaan SDM. Jadi, dalam sebuah organisasi untuk mewujudkan eksistensi dalam perencanaan SDM yang efektif, maka kita perlu mempertahankan keberadaannya supaya perusahaan itu akan berkembang semakin besar. Kaitannya, perencanaan SDM itu sangat berkaitan dengan kegiatan untuk meramalkan kebutuhan dan persediaan SDM di masa yang akan mendatang, mengembangkan perencana pengembangannya, dan mengidentifikasi kebutuhan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dalam perencanaan SDM berarti juga dapat menentukan kebutuhan SDM itu sendiri dalam kualifikasi dan jumlah untuk mengisi berbagai pekerjaan dalam organisasi yang akan datang maupun yang dahulu. Salah satu bagian dari perencanaan SDM itu sendiri adalah permintaan SDM. Nah, permintaan SDM itu yaitu merupakan prediksi. Prediksi yaitu prediksi di mana permintaan SDM di lingkungannya organisasi harus mempunyai alasan atau sebab-sebab tertentu. Prediksi ini harus didasari alasan yang kuat untuk memastikan bahwa permintaan SDM merupakan kebutuhan objektif organisasi, bukan disebabkan oleh ketidakmampuan mendayagunakan secara efektif dan efisien, sehingga diharapkan akan menghasilkan SDM yang mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam memberikan kontribusi pada usaha organisasi dalam mencapai tujuan strategi. Ada 3 faktor yang menjadi sebab permintaan SDM, yaitu pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga yaitu faktor ketenaga kerjaan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah faktor internal. Faktor internal sendiri yaitu permintaan SDM yang bersumber dari kekurangan SDM di dalam organisasi ataupun perusahaan untuk melaksanakan bisnisnya. Dalam faktor internal terdiri dari 1. Faktor rencana strategi atau Renstra dan rencana operasional. Dan yang kedua, faktor prediksi produk dan penjualan. Yang ketiga, faktor pembiayaan SDM. Keempat, faktor pembuka bisnis baru. Kelima, faktor desain organisasi dan desain strategi atau Renstra dan rencana operasional yaitu pengadaan SDM di lingkungan organisasi atau perusahaan adalah untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang terdapat di dalam Renop sebagai penjabaran dari Renstra. Dengan demikian, berarti Renop dan Renstra merupakan alasan utama dalam memprediksi permintaan SDM, sehingga prediksi jumlah dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kekurangan SDM yang berdampak pada program-program atau kegiatan-kegiatan bisnis tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dari penjabaran di atas, faktor prediksi produk dan penjualan. Maksud dari faktor itu yaitu dalam kenyataan kegiatan bisnis berdasarkan Renstra dan Renop hanya akan mampu mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi ataupun perusahaan apabila bisnis yang dijalankan menghasilkan laba yang kompetitif secara berkesinambungan. Kenyataan itu mengharuskan organisasi melakukan prediksi produk apa yang akan dihasilkan dan memprediksi pula produk apa yang dapat dipasarkan. Prediksi itu pada dasarnya merupakan prediksi laba yang dapat diraih dengan menggunakan jumlah dan kualitas SDM yang sudah dimiliki organisasi sekarang. Nah, selanjutnya perusahaan harus memprediksi pula apakah produk dan kemampuan memasarkan dapat ditingkatkan di masa yang akan datang, yang berdampak pada peningkatan laba. Hal ini yang akan menjadi dasar prediksi kekurangan SDM, menjadi sebab ada permintaan SDM. Faktor pembiayaan SDM. Yang ketiga yaitu faktor pembiayaan SDM. Nah, faktor pembiayaan SDM itu meliputi perencanaan SDM yang sangat dipengaruhi oleh anggaran atau pembiayaan SDM yang dapat disediakan organisasi.
Artinya, organisasi memikul tanggung jawab menjamin bahwa upah atau gaji tetap setiap SDM-nya dapat dibayar secara berkelanjutan walaupun perusahaan itu mengalami penurunan laba, bahkan mungkin rugi dalam menjalankan bisnisnya. Itu merupakan salah satu dasar dari organisasi SDM. 4 adalah faktor pembuka bisnis baru. Bisnis baru di lingkungan organisasi pada dasarnya adalah pengembangan jenis produk dengan menggunakan teknologi yang dimiliki yang belum dipergunakan secara maksimum. Dalam pengembangan produk baru akan berdampak diperlukannya penambahan SDM karena terjadi penambahan pekerjaan. Yaitu faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Struktur organisasi yang terdiri dari unit-unit kerja yang disebut divisi, departemen, dan lain-lain yang tersusun secara vertikal dan horizontal pada tahap awal berpengaruh pada prediksi jumlah manajer ataupun pemimpin. Jumlah manajer harus disesuaikan dengan banyaknya unit kerja dengan kualifikasi sesuai jenjangnya masing-masing, sehingga setiap dilakukan penambahan atau pengurangan unit kerja berarti juga harus dilakukan prediksi jumlah dan kualifikasi manajer yang dibutuhkan, yaitu faktor keterbukaan dan keikutsertaan. Pada dasarnya, faktor ini berkenan dengan keterbukaan dalam kebijakan manajer puncak dan pengimplementasiannya oleh para manajer unit kerja sebagai pembantunya. Kebijakan dapat berbentuk kebijakan tanpa diskriminasi atau sebaiknya kebijaksanaan diskriminatif. Hal ini menjadi salah satu dasar prediksi permintaan SDM. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama tadi kan faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor eksternal sendiri yaitu kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada Renstra dan Renov, sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pula pada perencanaan SDM. Sebab atau alasan terdiri dari 1. Faktor ekonomi nasional dan internasional. 2. Faktor sosial, politik, dan hukum. Dan yang ketiga, faktor teknologi. Keempat, faktor pasar, tenaga kerja, dan pesaing. Mengenai ulasan tentang yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor ekonomi nasional dan internasional. Kondisi ekonomi internasional berpengaruh pada tren pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak pernah terjadi sebaliknya. Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi internasional dan nasional pada Renstra dan Renov tersebut, bagi sebuah organisasi langsung berpengaruh pada prediksi permintaan SDM, baik jumlah maupun kualifikasinya dalam perencanaan SDM, sosial, politik, dan hukum. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial ini diartikan sebagai kondisi kehidupan di lingkungan suatu masyarakat yang menggambarkan merata atau tidaknya tingkat kesejahteraan sebagai hasil interaksi sosial antar individu dan individu dengan kelompok sosial, termasuk juga dengan organisasi di bidang bisnis. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi jenis dan cara mengkonsumsi produk yang dipasarkan oleh berbagai organisasi. Faktor politik. Faktor ini menyangkut kondisi dan perkembangan politik nasional dan internasional yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di suatu negara dan kondisi moneter nasional. Dibagi menjadi dua, yaitu politik negara atau nasional, yang kedua politik internasional atau global. Yang ketiga yaitu faktor hukum. Faktor hukum dibagi menjadi dua, hukum internasional dan nasional. Nah, kalau hukum nasional yaitu semua ketentuan hukum berpengaruh terhadap prediksi permintaan SDM di dalam perencanaan SDM, karena pengembangan eksistensi perusahaan sangat tergantung pada kemampuan organisasi mematuhinya. Sedangkan hukum internasional yaitu komitmen antar dua atau lebih bahkan seluruh negara di dunia atau antar suatu negara dengan badan internasional yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yuridis formal, yaitu faktor teknologi.
ilmu dan teknologi berkembang sangat pesat di akhir abad 20, terus berkelanjutan sepanjang abad 21. Dunia usaha atau lingkungan bisnis pasti mengikuti perkembangan dan kemajuan tersebut, sehingga banyak penemuan-penemuan baru yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan bisnis. Di antaranya berupa peralatan kerja berteknologi canggih. Adaptasi pada perubahan kemajuan teknologi berpengaruh langsung pada prediksi permintaan SDM, terutama dari segi kualifikasinya dalam mengoperasikan teknologi dan kuantitasnya yang bisa jadi lebih sedikit karena digantikan oleh teknologi. Keempat, yaitu faktor pasar, tenaga kerja, dan pesaing. Organisasi-organisasi dalam bidang bisnis yang sama membutuhkan SDM yang kualifikasinya sama pula, sehingga terjadi persaingan untuk memperoleh tenaga kerja berketerampilan dan berkeahlian tinggi dan jumlahnya tidak banyak. Yaitu faktor ketenaga kerjaan. Faktor ini terdiri dari kondisi tenaga kerja yang dimiliki perusahaan sekarang dan prediksinya untuk masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Kondisi tersebut dapat diketahui dari hasil audit SDM dan sistem informasi SDM sebagai bagian dari sistem informasi manajemen dan SDM. Beberapa dari faktor ini adalah: 1. Jumlah, waktu, dan kualifikasi SDM yang pensiun yang harus dimasukkan dalam prediksi kebutuhan SDM sebagai pekerjaan atau jabatan kosong yang harus dicari penggantinya. Yang kedua, prediksi jumlah dan kualifikasi SDM yang akan berhenti atau keluar dan PHK sesuai dengan kesepakatan kerja bersama atau KKB atau kontrak kerja yang harus diprediksi calon penggantinya untuk mengisi kekosongan pada waktu yang tepat, baik yang bersumber internal maupun eksternal. Yang ketiga, prediksi yang meninggal dunia. Setelah Departemen Personalia membuat permintaan SDM, langkah selanjutnya adalah suplai SDM. Ada dua sumber pemenuhan, yaitu secara pertama internal, kedua eksternal. Internal sendiri yaitu suplai internal berasal dari para karyawan yang ada sekarang yang dapat dipromosikan atau pindah tugaskan. Yang kedua yaitu eksternal. Suplai eksternal terdiri dari orang-orang dalam pasar tenaga kerja, yaitu orang-orang yang belum bekerja dan para karyawan organisasi-organisasi lain. Dari saya tentang penjelasan perencanaan SDM, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi saya. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.